Video ini dibuat sebagai pembelajaran dasar mengapa negara China berhasil membangkitkan kekuatan ekonominya dan kini menjadi pusat perhatian dunia. Untuk informasi mendalam dapat kalian akses di sini. Siapkan catatan dan pena Anda. Welcome to Brainbox. China sekarang dikenal sebagai kekuatan ekonomi dunia, tapi tahukah kamu bahwa kebangkitan ini dimulai dari sejarah yang kelam dan kelaparan massal? Sebelum dinamakan seperti sekarang, China dikenal dengan nama. Sebelum tahun 1949, China mengalami kekacauan dikarenakan perang saudara, penjajahan, dan sistem feodal yang bikin petani menderita. Pendapatan utama kala itu ya sebagai petani atau jadi pejabat korup. Lalu di tahun 1949, Founding Father China berhasil menyatukan China, mendistribusikan tanah ke petani dan fokus bangun industri besar. Bahkan ada program unik bernama Dokter Kaki Telanjang buat bantu warga desa yang kesulitan mendapatkan akses kesehatan. Sayangnya semua itu dibayar mahal dengan tragedi Great Chinese Famine yang menewaskan lebih dari 40 juta orang karena kelaparan dan 2 juta orang karena eksekusi. Lalu tahun 1978, pemerintah yang dilanjutkan oleh Deng Xiaoping memulai reformasi. Pasar dibuka, petani bebas kelola lahannya, investor asing masuk, dan kota seperti Shenzhen jadi zona eksperimen kapitalisme modern. Masuk era 90-an, China bangun infrastruktur besar-besaran dan gabung ke organisasi dagang dunia. Disinilah awal mula ide brand-brand besar China yang kita kenal sekarang. Lanjut ke era Hu Jintao yang berfokus pada kestabilitasan sosial dan diversifikasi ekonomi dengan melakukan ekspor massal dan barang murah atau kita kenal dengan Made in China. Kemudian Xi Jinping lanjutkan lewat Belt and Road, teknologi, dan ekonomi hijau yang dioptimalkan sehingga pada masa sekarang China sukses unggul tidak hanya dalam mobil listrik tetapi juga dengan produk-produk global lainnya yang kompetitif. Apa rahasianya? Pemerintah visioner, tenaga kerja besar, investasi pada infrastruktur yang kuat, dan diplomasi ekonomi plus politik dan sosial yang stabil dibantu dengan jiwa nasionalisme yang mengakar dan implementasi penegakan hukum yang kuat. Itulah kenapa sekarang dunia nggak bisa cuek sama Cina.